Apakah kamu mengizinkan kasih Allah untuk mengubah pikiran dan hatimu? Selamat Hari Rabu yang penuh berkat. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Hieronymus lahir pada tahun 347 di provinsi Romawi bernama Dalmatia, yang kini menjadi wilayah Kroasia modern. Sebelum wafat pada tahun 420, Kekaisaran Romawi telah mengalami kemunduran besar, terutama di bagian barat yang hancur parah selama penjarahan Roma pada tahun 410. Pada masa inilah Santo Hieronymus menyambut tantangan untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin yang disebut Vulgata. Ia mempersiapkan diri dengan baik untuk tugas itu. Hieronymus adalah ahli dalam bahasa Latin, Yunani, Ibrani, dan Kaldea. Ia memulai pendidikannya di tempat kelahirannya, Stridon di Dalmatia. Setelah pendidikan dasar, ia pergi ke Roma, pusat pembelajaran pada masa itu. Lalu ke Trier di Jerman selama 3 tahun. Ia menghabiskan beberapa tahun di setiap tempat, selalu mencari guru terbaik. Ia juga banyak berkelana di Tanah Suci, menandai setiap tempat dalam kehidupan Kristus dengan curahan devosi yang mendalam. Sebagai seorang mistikus, ia menghabiskan 5 tahun di padang gurun Chalkis agar dapat menyerahkan dirinya sepenuhnya pada doa, tobat, dan studi. Akhirnya, ia menetap di Bethlehem, tinggal di sebuah gua yang diyakini sebagai tempat kelahiran Kristus. Santo Hieronymus memiliki banyak kebajikan, namun juga memiliki sifat keras. Ia dikenal sebagai pengkritik yang berani, dan tidak jarang cepat marah, namun juga cepat menyesal. Ia lebih keras terhadap dirinya sendiri daripada terhadap orang lain. Suatu kali Santo Hieronymus bertemu dengan kanak-kanak Yesus dan berkata bahwa ia telah memberikan segala yang ia miliki. Hidupnya, karyanya, dan semua miliknya. Yesus menjawab, "Masih ada yang aku inginkan darimu." Setelah berpikir sejenak, Hieronymus berkata, "Yang tersisa hanyalah penderitaanku." Yesus menjawab, "Itulah yang aku inginkan darimu, penderitaanmu." Hieronymus sangat mencintai kitab suci, menerjemahkan sebagian besar perjanjian lama dari bahasa Ibrani, dan menulis banyak tafsiran yang menjadi sumber inspirasi besar bagi kita hingga kini. Ia adalah seorang pelajar yang tekun, sarjana yang mendalam, penulis surat yang produktif, serta penasihat bagi para biarawan, uskup, dan paus. Hieronymus wafat di Bethlehem, dan jenazahnya dimakamkan di Basilica Santa Maria Maggiore di Roma. Dalam Injil hari ini, Yesus tampak kecewa terhadap perhatian berlebihan yang diberikan oleh orang Farisi pada cara beribadah kepada Tuhan. Ia menegur mereka karena terlalu fokus pada hal-hal kecil, sementara melupakan hal yang paling penting bagi Tuhan, yaitu kasih. Kata celakalah yang diucapkan Yesus 4 kali tidak hanya menunjukkan kemarahan, tetapi juga kesedihan dan belas kasih. Yesus berduka atas kegagalan para pemimpin agama untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mereka bahkan menghitung dengan teliti persepuluhan dari hal-hal sepele, seperti tumbuhan kecil namun mengabaikan kasih terhadap yang lemah dan miskin.
Tapi mereka lalai merawat yang membutuhkan dan yang lemah. Dalam semangat keagamaan yang salah arah, mereka menambahkan banyak aturan yang berat, sehingga menutupi hal-hal yang paling penting dalam iman. Mengabaikan untuk menunjukkan amal, terutama kepada yang lemah dan yang miskin. Kata-kata Yesus terdengar kasar untuk telinga modern. Tetapi pada saat itu ia sudah sering berinteraksi dengan orang Farisi melalui percakapan, jamuan makan, dan pertemuan di rumah ibadat. Mereka telah mendengar perumpamaannya, menyaksikan mukjizat dan pengusiran setan yang ia lakukan. Yesus sudah begitu sabar dan penuh kasih dalam menjangkau mereka. Namun sebagian besar dari mereka tetap menolak pesan dan belas kasih-Nya. Namun Yesus tidak pernah menyerah pada mereka. Ia terus mencari cara baru untuk menyentuh hati mereka, agar rahmat penebusan dapat memperbarui pikiran dan hati mereka, sehingga belas kasihan penebusannya dapat diperbarui. Yesus masih melakukan hal yang sama kepada kita hari ini. Ia tidak akan menyerah pada kita, seperti ia tidak menyerah pada Santo Hieronymus. Santo yang pemarah tetapi dikasihi Tuhan. Ia akan terus berusaha meyakinkan kita untuk bertobat dan percaya kepada Injil setiap hari. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapa di surga, aku memuji dan bersyukur atas kerinduan-Mu untuk mengubah diriku. Kami mohon, kobarkanlah kasih-Mu di dalam hatiku, agar aku selalu mengejar hal yang paling penting, kasih kepada Tuhan dan sesama. Berilah aku hikmat dan keberanian untuk bertindak dengan keadilan, kebaikan, dan belas kasih dalam setiap perkataan dan perbuatanku. Semua ini aku mohon dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan iman Katolik kita.